Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati. Saya adalah mahasiswi sastra Inggris Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa Universitas Islam 45 Bekasi. Di video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali 5 PowerPoint dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-12 yang telah dijelaskan oleh Bapak Rizal selaku dosen pendidikan agama di Universitas Islam 45 Bekasi. Pertama, saya akan membahas materi kuliah ke-8 atau PowerPoint ke-8 dengan tema pemahaman terhadap pesan-pesan Madinah. Jadi di dalam materi ini membahas tentang nasihat beberapa surat tertentu. Nah, surat yang pertama itu adalah surat Ad-Duha, surat yang kedua itu adalah surat An-Naba, surat yang ketiga itu adalah surat Al-Insyirah, dan surat yang terakhir, surat yang keempat itu adalah surat Al-Mudaththir. Yang pertama itu adalah nasihat surat Ad-Duha. Jadi maksud dari surat Ad-Duha ini adalah memerintahkan untuk manusia selalu bersyukur dalam 3 hal. Yang pertama itu adalah kita jangan menghardik anak yatim, karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah itu menjadi penjamin yatim dan beliau di surga itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Nah, yang kedua itu adalah diriwayatkan dari Hasan, arti dari orang yang meminta-minta janganlah kita menghardiknya. Jadi maksudnya itu adalah apabila ada orang yang fakir dalam ilmu, maka kita harus beri pendidikan agar orang itu berilmu dan beriman. Yang ketiga itu adalah nikmat Allah yang paling besar adalah kerasulan yang di dalamnya terdapat risalah, yakni Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, sehingga orang yang diberikan ilmu Al-Quran kepadanya maka harus diajarkan kepada yang lainnya. Oleh karena itu sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada yang lain. Nasihat surat kedua itu adalah nasihat surat Al-Insyirah. Jadi surat Al-Insyirah ini mengajarkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi manusia besar. Maksudnya itu adalah menjadi manusia yang berlapang dada dalam menjalankan visi dan misi yang sesuai dengan tugas dan profesi sehingga bisa meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita. Nasihat yang ketiga itu adalah surat An-Naba. Maksudnya itu adalah kita harus percaya bahwa Allah telah menciptakan alam semesta dan kehidupan di muka bumi ini sebagai bukti bahwa adanya hari berbangkit. Kemudian peristiwa dan hari berbangkit itu hanya Allah yang tahu atau Allah sudah menentukan itu semua. Nasihat yang keempat itu adalah nasihat dari surat Al-Mudaththir. Maksudnya itu adalah apabila seseorang sudah paham dengan ajaran, maka harus melakukan pembaruan bagi diri sendiri dan bangsanya. Contohnya itu adalah harus keluar dari zona keterpurukan. Zona keterpurukan bagi bangsa ini adalah banyaknya korupsi dan aliran dana haram. Nah, jadi kita itu harus bisa keluar dari zona itu. Kemudian di surat ini juga dijelaskan bahwa jangan jadikan agama itu sebagai ladang bisnis. Justru sebaliknya harus menjadikan ladang bisnis atau profesi kita itu sebagai bagian dari syiar agama. Materi yang ke-9 atau PowerPoint yang ke-9 itu membahas tentang kepemimpinan. Pengertian secara umum kepemimpinan itu adalah kemampuan yang ada di dalam diri seseorang untuk memimpin orang lain atau mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan di materi ini juga dijelaskan ada beberapa teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang pertama itu adalah Great Man Theory. Jadi maksud dari Great Man Theory ini adalah bahwa para pemimpin hebat itu memang ditakdirkan lahir untuk menjadi pemimpin. Kemudian teori ini juga menganggap bahwa pemimpin yang hebat itu akan muncul dalam situasi tertentu. Teori kepemimpinan yang kedua itu adalah Leader Role Theory. Teori ini berfokus pada keberhasilan para pemimpin daripada karakteristik fisik, mental, dan sosial mereka. Jadi keberhasilan para pemimpin itu dilihat dari mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku itu dapat dilatih atau dipelajari. Teori yang ketiga itu adalah Trait Theory. Teori ini mempercayai bahwa seseorang yang dilahirkan kemudian dilatih dengan kepribadian tertentu itu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan.
Keberhasilan seorang pemimpin juga dilihat dari sifat kepribadiannya, bukan hanya dari bakatnya, namun juga dilihat dari pengalaman atau hasil belajarnya. Di materi yang ke-10 atau PowerPoint yang ke-10 itu membahas tentang nilai-nilai kepemimpinan. Di materi ini juga dijelaskan pembaruan adalah spirit haji dan umroh. Ada kebaikan atau keuntungan apabila kita telah menjalankan spirit haji dan umroh. Yang pertama, dosa-dosa itu akan terhapuskan. Yang kedua, kita termasuk kelompok tamu Allah. Yang ketiga, berjihad fisabilillah. Yang keempat, biayanya akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dibanggakan oleh Allah. Dan yang keenam, kita merupakan ahli surga. Di materi ini juga dijelaskan unsur kekuatan negara itu ada 5. Yang pertama, itu adalah kokohnya negara. Yang kedua, ilmunya alim ulama. Yang ketiga, keadilan pemimpin. Yang keempat, dermawannya orang kaya. Yang kelima, doanya kaum miskin atau duafa. Materi yang ke-11 atau PowerPoint yang ke-11 itu membahas tentang bahayanya pembaruan. Salah satunya itu adalah istidroj. Jadi istidroj itu adalah tipuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dalam bentuk kesenangan, tetapi sebenarnya itu merupakan pintu kesengsaraan baginya. Jika ada negara yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian memerangi orang yang cinta terhadap Allah dan Rasulnya, dan melarang berbagai aktivitas dakwah, itu negara itu bisa saja terlihat maju di berbagai aspek kehidupan. Namun sebenarnya itu adalah bentuk dari istidroj. Selanjutnya ada ciri-ciri istidroj. Yang pertama, ibadah kita semakin menurun namun kesenangan semakin melimpah. Yang kedua, semakin banyak kita melakukan maksiat namun kesenangan malah semakin banyak. Yang ketiga, semakin kita kikir namun harta semakin melimpah. Yang keempat, itu adalah jarang sakit. Ada beberapa cara untuk menghindari istidroj. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, introspeksi diri. Di materi ke-12 atau PowerPoint ke-12 itu membahas tentang pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Salah satu contoh gerakan pembaruan bangsa itu adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu menulis tentang ilmu tasawuf. Nah, menurut Abdullah bin Nuh, ilmu tasawuf itu adalah suatu bagian yang dari jauh hari atau esensial dari risalah Nabi Muhammad SAW yang berisi akhlakul karimah, yaitu sesuatu yang asli dalam Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnahnya. Oleh karena itu, kekeliruan besar apabila ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu merupakan bid'ah. Di era abad ke-21 ini kita menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan. Salah satunya itu adalah dengan arus modernisasi teknologi informasi yang bisa mengakibatkan atau berdampak pada kerusakan tatanan nilai sehingga menjauhkan kita dari tauhid. Berikut adalah tanda kehancuran bangsa. Yang pertama, berkurangnya rasa tanggung jawab. Yang kedua, penurunan etos kerja. Yang ketiga, tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pimpinan. Yang keempat, semakin banyak orang yang tidak jujur. Dan yang terakhir, semakin banyak kekerasan. Kemudian ada juga salah satu modus tatanan nilai-nilai bangsa. Yang pertama, itu bisa dipengaruhi oleh ganja. Yang kedua, heroin. Yang ketiga, diazepam. Yang keempat, lotion nyamuk atau lem. Dan yang terakhir itu adalah permen narkoba. Selain itu, ada juga dampak dari kerusakan narkoba. Yang pertama, kerusakan biologis. Yang kedua, kerusakan psikologis atau kejiwaan. Yang ketiga, kerusakan sosial. Dan yang keempat, kerusakan spiritual. Sekian yang bisa saya jelaskan kembali terhadap materi yang telah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.